Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosai, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi di channel Fikri pakai Kika. Terima kasih yang selalu mendukung dan selalu support di channel ini. Bagi rekan-rekan semuanya yang baru bergabung, silahkan bergabung, dinikmati saja video yang di sini. Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kemudian bagi yang beragama Muslim, Islam, silahkan di pause dulu videonya. Nanti bisa dilanjut lagi untuk kita belajar bersama-sama kembali. Dan yang belum beribadah di hari Minggu, di hari Jumat, di hari Sabtu, silahkan beribadah terlebih dahulu supaya menenangkan hati pikiran kita untuk kembali fresh lagi. Video kemarin sudah KAI bahas tentang numerisasi atau numerasi dari AKM. Nah, untuk video kedua ini langsung saja KAI bacakan bahas tentang literasi untuk kelas 6 AKM. Untuk itu kita mulai saja rekan-rekan semuanya, bosai di seluruh Indonesia yang memerlukan video ini dan filenya bisa langsung komentar saja, nanti KAI balas, bisa melalui inbox di Facebook juga bisa. Yang sudah punya Facebook KAI, nanti KAI berikan linknya untuk bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, kita mulai saja untuk literasi pada AKM kelas 5. Yang pertama topiknya literasi, subtopiknya teks informasi level kognitifnya HOTS. 1. Perhatikan ilustrasi dan tabel dan artikel berikut. Nah, ini kita lihat dulu. Kalau bacaan literasi ini memang harus membaca ya rekan-rekan semuanya. Kita berikan kepada peserta didik pemahaman. Anton mendapat tugas dari gurunya untuk membuat sebuah kerajinan. Kerajinan yang dibuat harus memiliki tema lingkungan hidup. Kemudian Anton mencari ide dengan cara membaca berbagai cerita mengenai lingkungan hidup. Anton pun menemukan berita berikut. Parahnya masalah sampah plastik di Indonesia. Nah, ini gambarnya, bacaannya di sini. Ya, ini masih banyak bacaannya. Nah, untuk itu kalau memang bacaannya banyak, literasi di sini dibutuhkan untuk membaca, dibaca silahkan sampai selesai, diarahkan kepada peserta didik. Atau cara kedua, kita langsung beralih ke pertanyaan terlebih dahulu sehingga kita tidak bolak-balik membaca pertama kemudian terakhir membaca soal kemudian balik lagi. Nah, untuk itu kita baca soalnya dulu. Berdasarkan berita tersebut, untuk mengurangi tingkat pencemaran plastik, peran apa yang dapat kamu lakukan sebagai siswa? Nah, ini di sini berarti intinya yaitu tentang pencemaran plastik. Diterangkan ini berbagai sampah plastiknya, di mana tempatnya, kemudian berapa jumlah sampah plastiknya sehingga harus terbuang ke laut, mencemari laut. Nah, di sini adalah cara kita yang pertama membaca pertanyaannya dulu, baru kita kembali lagi ke bacaan. A. Membuat minuman berkemasan plastik secara pribadi. B. Membuat aturan mengenai larangan membuang sampah plastik. C. Tidak membuang sampah sembarangan. D. Membuang seluruh plastik yang dimiliki agar tidak menjadi sampah. Nah, ini jelas jika ada pencemaran ini ya tidak membuang sampah sembarangan supaya tidak menjadikan pencemaran di mana-mana. Itu sudah lumrah. Kita buka pembahasannya. Sesuai teks di atas, tingkat pencemaran plastik di Indonesia tergolong tinggi. Hal itu turut disebabkan oleh pengolahan sampah plastik yang belum optimal. Selain itu, pencemaran sampah plastik juga diduga akan terus meningkat karena banyak industri minuman yang menggunakan plastik sebagai kemasan. Untuk membantu mengurangi tingkat pencemaran plastik, siswa dapat membuang sampah pada tempatnya. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, pencemaran plastik dapat dikurangi karena sampah plastik dapat dikelola dengan lebih baik. Nah, ini kalau dibacaan itu teorinya sangat bagus sekali ya rekan-rekan semuanya, bosai. Tapi jarang sekali kita melihat anak-anak membuang sampah pada tempatnya, kemudian memisahkan antara sampah plastik dengan organik.
Nah, ini sampah-sampah seperti ini kalau di bacaan memang bagus sekali, tapi realitanya yang terjadi memang masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Tidak di negara kita saja, di daerah kita masing-masing, di kota-kota besar, kota kecil, bahkan sampai kabupaten pun masih saja anak membuang sampah sembarangan. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah C, yaitu untuk pembahasan literasi yang pertama. Yang kedua, subliterasi, topiknya literasi, subtopik teks sastra, level kognitif HOTS. Perhatikan cerita berikut. Nah, ini cerita Capung Kuning Rara. Ini cerita, berarti aku berlari ke deretan pohon jagung. Di sana kulihat banyak capung hijau dan capung kuning berterbangan. Aku sangat suka capung. Mereka adalah binatang kecil yang dapat terbang dan memiliki banyak warna seperti kuning, hijau, dan merah. Aku pun menemukan beberapa capung yang sedang hinggap di rerumputan. Hati-hati ku dekati capung-capung itu dan kuarahkan saringan yang kubawa untuk menangkapnya. Ku gerakkan tanganku pelan-pelan dan kuhitung dalam hati 1, 2, 3. Sayangnya percobaan pertamaku gagal. Nah, biasanya kalau bacaan seperti ini rekan-rekan bosai semuanya, ini biasanya paragraf 1, paragraf 2 yang ditanyakan. Kita baca satu paragraf dulu. Kalau memang paragrafnya banyak, kita lihat pertanyaan yang diinginkan apa. Nah, ini banyak sekali memang ya literasinya. Nah, ternyata memang betul masih banyak sekali ini bacaannya. Nah, ini di sini kita lihat apa yang diinginkan. Nah, di sini berdasarkan teks tersebut, orang menasihati Rara untuk menyakiti binatang adalah, nah ini hanya diisi dengan huruf saja. Contoh Rara, contoh ini. Nah, ini kan bacaannya sangat banyak, anak terkadang sangat pusing, kadang baca baris ke-1 pindah ke baris 3, tidak urut ke baris 2 karena sudah sangat pusingnya. Maka kita arahkan rekan-rekan apa yang diinginkan dari pertanyaan tersebut. Nah, ini diarahkan, padahal yang ditanyakan berdasarkan teks tersebut, orang yang menasihati Rara untuk tidak menyakiti binatang adalah, tadi bacaannya sangat banyak sekali ya rekan-rekan. Nah, kita bahas saja di sini langsung. Berdasarkan teks di atas, orang yang menasihati Rara untuk tidak menyakiti binatang adalah ibu. Hal tersebut dibuktikan pada kutipan keharusan melepaskan capung setelah menangkapnya. Pesan yang selalu dikatakan ibu padaku. Ibu bilang bahwa aku tidak boleh menyakiti binatang. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat, ibu bilang bahwa kita tidak boleh menyakiti hewan. Di sini binatang ya. Ya, kita cari di sini rekan-rekan. Karena bacaan yang banyak ini juga mengecohkan pemahaman peserta didik. Bukan hanya peserta didik, sebenarnya pembaca itu bisa guru, bisa peserta didik, bisa orang awam, bisa orang lain yang membaca, siapapun yang membaca. Ini memang membuyarkan konsentrasi bacaan yang banyak. Nah, ini di sini ucapan seorang laki-laki sebaik dengan Rara. Aku Rara dan tidak memarahi kalian. Aku hanya bertanya, ingin mengingatkan kalian untuk lebih menjaga tanaman-tanaman ini. Nah, ini juga ada yang mengingatkan, tetapi mengingatkan tentang tanaman. Kalau ibu tadi mengingatkan binatang, jangan. Nah, ini kan menasihati Rara untuk tidak menyakiti binatang. Nah, ini tadi berdasarkan bacaan adalah ibu. Begitu ya rekan-rekan. Di situ berarti ada dua. Pertama menjaga tanaman, yang kedua menjaga hewan binatang. Jadi ini juga mengecohkan. Maka kita arahkan kepada peserta didik, pertanyaan yang diinginkan itu apa. Maka kita arahkan ke pertanyaan saja. Lanjut. Kemudian topik selanjutnya masih literasi, subtopik teks informasi. Nah, ini informasi bacaan juga masih level kognitifnya HOTS. Perhatikan ilustrasi dan teks berikut. Aulika memiliki hobi memasak. Kali ini ia akan mencoba membuat kue. Ketika mengecek kembali resep dan bahan-bahan yang disiapkan, ternyata sebelumnya Aulika salah membaca resep. Pada resep tertera aturan setengah sendok teh baking powder, sedangkan ia malah menyiapkan baking soda. Aulika takut kue buatan gagal jika ia mengganti baking powder
dengan baking soda ya. Kemudian akhirnya Aulika mencoba membuat laman plastik, mencoba membuka laman pasti bisa masak yang memberi tahu resep kue yang akan dibuatnya. Laman tersebut membuat banyak informasi mengenai resep makanan. Selain itu terdapat forum diskusi yang akan membantu Aulika menjawab keraguannya akan perbedaan baking powder dan baking soda. Nah, ini laman ini ya seperti browsing ya rekan-rekan, mungkin peserta didik juga bingung laman itu apa, halaman atau apa. Nah, ini kita juga menjelaskan. Nah, kemudian di sini Aulika mendapatkan tanggapan dari beberapa orang tentang masalahnya. Berikut adalah laman pasti bisa masak. Nah, ini di sini. Ini lamannya. Diterahkan seperti ini. Nah, setelah membaca bacaan forum pasti bisa masak di atas, menurutmu siapakah yang memberi jawaban yang paling bisa dipercaya untuk pertanyaan Aulika Handayani? Berikan penjelasan dan bukti spesifik untuk mendukung pendapatmu dengan menempatkan alasan-alasan ke dalam kotak yang tersedia. Nah, ini ada beberapa komen atau forum diskusi, ini yang sesuai mana. Jadi diarahkan anak-anak, ada berapa orang ini yang mengomentari 1, 2, 3, 4. Nah, ini di sini kita buat kotak alasannya membuat kue dengan menggunakan baking soda dan berhasil. Nah, ini ada tidak sesuai atau sesuai. Nah, ini ternyata yang satu pertama sesuai, yang kedua sesuai masih, yang ketiga tidak sesuai, ini masih sesuai, 5 masih sesuai, dan 6 tidak sesuai. Nah, ini analisis dari alasan-alasan di atas adalah sebagai berikut. Alasan pertama merupakan pendapat dari Rista Mahyudin 21. Hal tersebut dibuktikan dari kutipan, saya pernah membuat kue dengan baking soda dan kue saya tetap mengembang. Nah, jadi kita kembalikan kepada informasi bacaan, karena itu subtopiknya adalah teks informasi, maka kita kembalikan bahasanya pun sesuai informasi bacaan yang tertera. Kemudian alasan kedua merupakan pendapat tukang masak _ID. Hal tersebut dibuktikan dari kutipan, baking powder mirip dengan baking soda karena sama-sama mengembangkan kue, namun kandungan keduanya berbeda dalam membuat kue mengembang dan bertekstur lembut. Baik baking soda dan baking powdernya punya cara tersendiri dalam melakukan tugasnya. Baking soda membutuhkan bahan asam agar dapat bereaksi dengan maksimal seperti lemon, yogurt, atau susu. Sedangkan baking powder sudah dilengkapi dengan bahan asam dari awalnya sehingga bisa langsung berfungsi tanpa tambahan cairan lain. Nah, itu ada yang menjelaskan seperti itu. Jadi sampai dengan penjelasan alasan yang terakhir ini ada. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, alasan 1 dan 5 merupakan pendapatan Rista Mahyudin 21. Alasan 2 dan 4 merupakan pendapat tukang masak _ID, dan alasan 3 dan 6 tidak sesuai dengan pendapat Rista Mahyudin 21 maupun tukang masak _ID. Nah, ini tentang teks informasi, literasi juga. Yang selanjutnya topik literasi, subtopik teks sastra. Level kognitif HOTS. Perhatikan cerita berikut. Nah, ini masih capung rara lagi, berarti bacaan masih yang tadi, tetapi coba kita lihat apa yang dia inginkan. Bacanya juga masih. Nah, ini kita lihat. Kalau bacaannya sama, maka kita langsung beranjak kepada pertanyaan yang diinginkan. Nah, di sini sudah ada pembahasannya. Rara dan Caca ingin menjadi teman baik yang selalu memperhatikan dan menjaga kelestarian alam. Kondisi alam saat ini telah banyak berubah. Nah, ini ada beberapa analisis ya. Alam mulai tercemar dan tidak asli lagi. Banyak binatang dan tumbuhan lain kini mulai terancam punah. Ini dijelaskan di situ. Perubahan tersebut sebagian besar diakibatkan oleh ulah manusia. Sebagai seorang anak, apa pendapatmu mengenai permasalahan tersebut? Selain itu, sebagai seorang siswa dan generasi muda Indonesia, tindakan apa yang akan kamu lakukan agar dapat menjaga kelestarian alam? Nah, berarti kita lihat di situ kelestariannya, kita lihat di bacaan cerita. Kalau kelestariannya memang jarang tumbuhan, kemudian tanpa terlihat hutan-hutan yang gundul,
maka kita melestarikannya dengan menanam kembali, mereboisasi. Kalau misalnya hewan-hewan yang sudah punah, sudah jarang sekali, ataupun kumbang-kumbang yang sudah tidak tampak terlihat, maka kita bisa melestarikannya dengan tidak menangkap ataupun kita melepas kumbang-kumbang yang ada pada sekitar lingkungan rumah, dikembalikan kepada alam. Itu juga bisa. Kita lihat pembahasan di sini. Apa pembahasannya sebenarnya? Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab manusia sebagai penghuninya. Sebagai seorang anak, kita wajib ikut serta dalam menjaga kelestarian alam di sekitar kita. Hal ini dilakukan demi menjaga keseimbangan antara manusia dengan lingkungan sekitar. Ya, memang benar ini teorinya lingkungan sekitarnya memang seperti itu ya. Nah, ini maka saat ini banyak sekali manusia yang merusak alam, contohnya dengan menebang hutan sembarangan dan memburu binatang. Hal tersebut mengakibatkan banyak tumbuhan dan binatang yang terancam punah. Oleh karena itu, sebagai seorang siswa dan generasi muda Indonesia, penting bagi kita untuk mencintai alam yang ada di sekitar kita. Tindakan yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga kelestarian alam dan tidak merusaknya agar tumbuhan dan binatang tetap mempunyai tempat tinggal yang layak sehingga tidak terancam punah. Ini penjelasan dari pembahasannya. Kemudian literasi yang terakhir yaitu teks informasi HOTS. Perhatikan informasi dalam gambar berikut. Masih seputar gambar. Ini Taman Nasional Komodo. Ini Taman Nasional Komodo. Ini bacaannya bisa dicermati, bisa dilihat terlebih dahulu. Kemudian berdasarkan informasi pada gambar wacana, manakah pernyataan yang sesuai dengan kondisi Taman Nasional Komodo? Berarti kita di sini ada berapa poin? Nah, ini yang pertama keanekaragaman hayati, yang kedua karakteristik komodo. Ini ada dua. Kemudian ini adalah profil dari Taman Nasional Komodo. Kita lihat di sini pembahasannya. Catatan, jawaban dapat lebih dari satu. Taman Nasional Komodo hanya berlokasi utama di Pulau Komodo. Komodo pada dasarnya pemburu pasif yang melumpuhkan mangsa dengan gigitan. Tikus endemik dan rusa timur termasuk jenis fauna di Taman Nasional Komodo. Nah, ini Taman Nasional Komodo diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO sekitar 11 tahun setelah didirikan. Pembahasan, pernyataan pertama tidak tepat. Ini alasannya dijelaskan. Pernyataan kedua tepat, alasannya dijelaskan. Pernyataan ketiga juga tepat. Ini ada alasannya dijelaskan. Pernyataan keempat tepat. Jadi pernyataan yang tepat adalah pernyataan kedua, tiga, dan keempat. Itu adalah pembahasan dari literasi rekan-rekan semuanya. Kemarin sudah video tentang numerisasi, kemudian ini literasi berkenaan dengan AKM. Terima kasih yang sudah stay tune dari awal sampai akhir di channel Fikri Pakai Kika. Semoga bisa memberikan manfaat untuk rekan-rekan bonsai semuanya di seluruh Indonesia dan bisa dijadikan referensi. Kalau memang menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan dukung terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Ditunggu komen-komen positifnya. Dan jika menurut kalian ini tidak bermanfaat, silahkan di skip saja, diabaikan, tidak apa-apa. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam sejahtera untuk kita semuanya.